Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Batik Saseti memperkenalkan, nama saya Iin. Saya Mia. Saya dengan Ida. Kami bertiga ini merupakan teman, sahabat, memulai usaha bersama-sama membentuk Batik Saseti selama kurang lebih sudah hampir 10 tahun, 10 sampai 12 tahun. Dengan latar belakang yang sama karena kita mempunyai keinginan dan mimpi untuk bisa berkreasi dan memberikan ide-ide untuk berdiri sendiri dan bisa menggabung banyak teman-teman untuk bisa sama-sama kita membentuk Batik Saseti ini. Batik Saseti ini nama dari Saseti ini adalah kepanjangan dari sahabat sejati. Jadi diambil dari Saseti, sahabat sejati, Saseti itu. Jadi kepanjangannya Saseti, sahabat sejati. Karena memang kita sudah berteman lebih dari 20 tahun dalam satu pekerjaan yang sama, dan kita mempunyai mimpi yang sama untuk bisa berdiri sendiri, membentuk suatu usaha yang insya Allah bisa berguna juga untuk sesama, untuk rekan-rekan yang lainnya, karena kita di sini membuat motif-motif sendiri, garment sendiri, batik sendiri, dan mulai dari nol. Dan ini kan bisa memberikan lapangan pekerjaan juga buat rekan-rekan yang lain. Itu misi pertama kita, karena memang kita dari dasar yang sama-sama menyukai batik dan mempunyai mimpi untuk bisa berkreasi lebih banyak lagi, dikenal, yang kita membentuk Batik Saseti ini. Di awal itu dulu yang diproduksi apa saja, sampai sekarang berkembangnya menjadi apa saja? Dulu awal-awal itu kita ini Mas, jadinya kita tetap ready to wear ya, baju jadi dari batik, tapi batik kita itu belum produksi sendiri, jadi kita masih outsourcing di luar karena kita belum punya tim pembatik, kemudian kita juga belum punya penjahit. Jadi kita sementara kita beli di luar kita jahit, tapi kemudian setelah kita berjalannya waktu kita punya pembatik, puji Tuhan ini kita sudah ada 2 pembatik. Kemudian untuk penjahit juga sudah ada sekitar 10 pembatik, ya 10 penjahit juga yang selalu kita berikan kapasitas yang ya itu. Selanjutnya sekarang ini yang dijual itemnya sudah berapa, modelnya? Untuk item kita dari dulu kan memang ready to wear ya Mas ya, jadi kita fokusnya tetap ke baju jadi, kemeja, kemudian baju wanita, baju anak. Kita merambah kemarin waktu Covid itu kita merambah ke aksesoris ya, jadi topi, ada kalung, ada macam-macam, masker juga. Itu kebetulan malah sampai di Sunan itu kita dapat penghargaan untuk itu. Jadi waktu pandemi kemarin kita bisa survive dengan produk-produk selain ready to wear itu, jadi topi dengan masker gitu. Nah, kemudian kenal dengan Dinas Perindustrian. Itu prosesnya bagaimana sampai akhirnya mendapat penghargaan ya, gimana? Jadi kebetulan Dinas Perindustrian itu memang bertamu ke toko. Iseng atau gimana itu waktu itu? Waktu itu iseng atau gimana? Iseng atau sengaja? Mungkin juga karena kita kan juga sudah menjadi binaan Dinas Koperasi ya, Mas Nih. Jadi mungkin juga dari itu kebetulan juga mereka dari Dinas Perindustrian juga mungkin sudah mendengar kami. Kemudian juga kita dinominasikan untuk Innovation Award itu. Kemudian diwawancara ke sini. Kemudian kita juga diundang ke sana. Kita juga kaget pertama jadi nominasi itu Mas. Wah tidak mengira gitu loh, walaupun ya persaingannya kan banyak, yang senior lebih banyak, kita kan masih baru gitu. Menurut jenengan waktu itu karena apa kira-kira? Untuk apanya Mas? Ya dijadikan nominasi itu. Uh, Bagus. Oh belum.
Karena Kalau- mungkin ya ada ini ya cirinya kita kan Ya, sebenarnya sendirinya. Mungkin karena kita ada beda-beda ciri khas. untuk misalnya Ya. antara batik saseti dengan batik yang lain itu kan sebenarnya mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Tapi kalau yang di kita itu karena kita lebih pada colorful ya, jadi mungkin batik yang sekiranya tidak membosankan, bisa menyentuh ke semua segmen, baik dari anak-anak muda maupun kalangan orang-orang tua. Itu maksudnya mereka tuh suka kita berani keluar dari pakem, keluar dari gitu, Mas. pakemnya, jadi tabrak warna, tabrak motif, Tidak gitu. harus Jadi, pakem, ya. warna, tidak pakai warna. Nah, Dan jadi itu apakah- kita mungkin juga dari layoutnya, jadi dalam satu kain itu kita tidak satu motif, tapi mungkin ada beberapa motif yang memang kita arrange untuk berbeda dengan yang lainnya. Jadi dalam satu motif itu ada macam-macam motif, mungkin macam-macam warna. Itu yang mungkin menjadikan kita sedikit beda mungkin ya untuk bisa dengan batik-batik yang lainnya, dan kemungkinan bisa menarik untuk ikut dalam award tersebut, penilaian tersebut. Terus menangnya di penilaian karena itu juga kira-kira. Untuk kemenangan itu kita kan ada dua ini ya Mas ya, jadi ada dua penilaian. Jadi yang satu itu di fashion show-nya kita juara 3, kemudian yang untuk manajemennya kita yang dapat itu. Nah, di manajemen produksi ya. Kira-kira ada berapa yang dikaryakan untuk proses ini dari semenjak produksi sampai penjualan? Untuk dikatakan untuk item Karyawan. Ya. Kalau karyawan, kalau dari produksi kita ada 2 pabrik pembatik. Jadi ada 2 pembatik yang sebenarnya juga pembatik rumahan ya, maksudnya bukan pembatik yang besar. Mereka kerjakan juga di rumah. Itu ada 2 untuk batikannya. Jadi dia dari proses kita mulai bikin desain, kita memilih motif, itu ada 2 sourcing dari 2 pembatik. Itu memang dia punya kuota khusus untuk produksi dari Saseti. Kemudian setelah jadi kain kan kita produksi, kita bikin desain untuk ready to wear-nya, itu kita bagi ke penjahit itu ada sekitar 10-an ya, 7 sampai 10. Penjahitnya juga jahitnya di rumah. Jadi rumah. sistemnya kita juga bantu ibu rumah tangga. Jadi beliau datang ke sini, kita kasih model, kemudian nanti setelah mereka store kita kasih lagi model, jadi continue ya. Paling tidak dia bisa membantu, kita bisa membantu mereka dalam pengerjaan di rumah. Dan kalau kita mendapatkan produksi yang harus uniform, seragam, kita ada hubungan sendiri dari garment yang besar. Jadi kita tidak menutup kemungkinan kalau mendapatkan uniform kita akan lempar ke garment yang besar. Karena kalau dengan garment yang ibu rumah tangga kemungkinan kotanya kita terbatas. Kalau mengerjakan sebuah batik itu rata-rata dikerjakan berapa lama? Tergantung proses ya Mas sebenarnya. Rata-rata? Ya, tapi kalau yang kita di sini kan cap biasa, maksudnya murni cap, batik cap, itu pengerjaannya untuk satu motif gitu kira-kira 1 minggu ya, 1 minggu untuk bahan. Kemudian produksi itu sekitar, kalau misalnya kita bikin yang produksi biasa 10 sampai 20 satu model baru gitu, itu kira-kira juga 1 minggu, jadi kira-kira 2 minggu. Model pemasarannya bagaimana? Menggunakan medsos atau marketplace atau gimana? Kalau kita yang pertama memang customer, karena kita ada showroom, customer datang itu dari yang pertama sebelum kita aktif di medsos ya, itu kita benar-benar murni dari relationship. Jadi memang teman-teman yang udah tahu mereka datang, jadi memang tamu datang karena kita ada beberapa showroom di Solo, ada di Boyolali, ada di Jogja itu. Jadi terus kemudian untuk mendukung itu yang kedua kita ada Instagram, itu yang untuk online itu kita ada Instagram, kita bisa jualan yang secara online. Kemudian ada juga reseller ya. Jadi ada mungkin beberapa teman-teman yang mereka ngambil dagangan dari sini, mereka ikut menjualkan tapi dengan nama Saseti. Kalau persentasenya berapa antara yang online dengan yang datang ke sini? 70-30. 70 yang datang, 30 yang online. Kemudian persentase itu yang paling banyak dari kota mana? Rata-rata yang datang. Yang online. Ya, yang online atau mungkin datang. Jadi
Dari kota mana yang paling banyak membeli? Solo dan sekitarnya, Solo dan maksudnya sekitarnya. Solo, Jogja, Solo Raya. Solo Solo Raya, Raya. ya. Kalau yang pembeli Kalau yang online tuh sampai udah luar Jawa itu Ya. juga udah Ya, banyak. udah banyak. Termasuk pesanan-pesanan seragam itu Bali itu sudah sering. harganya rentang berapa sampai berapa? Kita range itu sekitar 100 sampai 300 lah. Yang membedakan apanya? Harganya itu. Ini kok. Proses produksi, kemudian juga detail pengerjaan. Jadi mungkin kalau Dan pengerjaannya lebih detail, lebih banyak. dan ini juga saya tambahkan juga motif kami itu kan karena kita produksi sendiri ya Mas ya. Jadi mungkin di pasar tidak ada yang jual bahan seperti motif kami gitu loh. Itu yang menjadi keunikan kita. Jadi kita lebih percaya diri kalau kita memakai motif-motif kita sendiri. Kalau motifnya itu apakah ada yang jadi dibuat terus gitu atau memang satu itu aja? Macam-macam. Terus. Kita integrasi terus untuk membuat model. Maksudnya motifnya ya Mas. Ya. Motif itu kita selalu, jadi gini Mas, kalau kita membuat motif itu tuh kita nggak pernah bikin dalam jumlah banyak. Jadi misalnya ada motif ini itu kita hanya bikin 5, maksimal 10 gitu. Jadi nanti misalnya Beda lagi. habis kita akan bikin yang baru. Jadi tidak pernah kembar banyak gitu Mas. Jadi benar-benar limited Ya, gitu ya. itu kelebihan di kami Iya. seperti itu, kita nggak bikin produksi yang massal Massal. gitu ya. Kita nggak pernah Iya. bikin massal. Kadang konsumennya itu menghendaki jangan terlalu Jangan terlalu menekan banyak kembali. kembarannya. Gitu. Nah, itu Beda-beda ya. Sifatnya itu seperti itu yang sudah sering dan mereka senangnya di sini karena begitu nggak Iya. banyak kembarannya Iya. di luar gitu. Nggak ada yang baca? Wah, banyak. banyak pasti. Iya, Banyak. ada. Iya. Kemungkinan kita Bacanya di berasa printing. di 2 tahun 2 lalu tahun yang itu, lalu ya mulai iya. ya kita Di dibaca printing itu pasti. banyak sekali Mas motif kita. Terus langkahnya apa? Saya sudah pernah saya tanyakan di seminar gitu kan waktu ada readiness koperasi, ternyata itu sangat susah dan Nggak hampir bisa mustahil gitu loh kalau kita mau menggugat gitu. Ya. Iya. Ya kayak hukum malam ya. Kalau dihentikan paten? Paten kan Paten itu kan motifnya biayanya terlalu Kan banyak. biayanya terlalu besar. Ya, satu itu satu motif Dua itu setengah. ya itu harus beda motif harus padahal kita Iya. motifnya bisa sampai Banyak beratus-ratus sekali. jadi Iya. ya memang di luar ini ya sampun di luar ya, jadi akhirnya kita tetap itu. daripada kita tetap selalu berpikir mundur karena itu mah kita tetap berpikir maju aja deh, udah kita tetap berkarya, mau baca dibaca aja deh. Kita akhirnya membuat yang mana Pusing. untuk bahan kita untuk pembelian bahan kita ini dulu kita batasi. Kita dibatasi. Karena mereka lebih menyonteknya kalau sudah wujud bahan Bahan. lebih mudah. Kalau wujud baju dia kemungkinan Susah. lebih kesulitan. Jadi Kita kita tidak mengerim jual di bahan. penjualan bahan. Harapannya apa ke depan? Harapannya semoga juga ini apalagi masa-masa pandemi Ya. seperti ini Ye. Ini berimbas sekali untuk Ya, semua semua. bidang industri Ya. Ye. Jadi mungkin kami berharap mungkin ada sistem-sistem pemasaran yang mungkin karena terus terang ya dari tadi yang saya sampaikan 70% datang ke sini sewaktu sebelum pandemi itu Ya. sekarang benar-benar udah turun berbeda Turun jauh banyak. dan kita mulai untuk lebih menggiatkan untuk online produksi online karena kemungkinan sekarang ininya udah berbeda ya marketingnya mungkin Marketingnya harus sudah berbeda lah kemungkinan kalau harapan saya pribadi teman-teman difasilitasi apa yang bisa diberikan fasilitas untuk marketing pemasaran, ya. pemasaran Digital marketing. nah Ya. apa ya terserah yang digital Ya. marketing atau gimana yang bisa Jangkau dijangkau semuanya. di seluruh Ya. Indonesia yang bisa jadi bisa meminimalisir untuk sekarang ini kan Kedatangan. semua kan kedatangan juga karena ya kondisi Dibatasi, seperti ini ya. kita tidak bisa kita pungkiri ya. Orang datang itu juga kemungkinan juga mereka karena ada ketakutan ada apa juga memang selama pandemi ini benar-benar kita agak turun untuk semua tapi kita masih berharap untuk penjualan dari online. Jadi kalau online itu kita giatkan, nah ini makanya saya mohon kalau misalnya dari dinas ada sistem apa yang bisa kita create untuk bisa meningkatkan lagi penjualan untuk bisa meningkatkan penjualan di luar
tamu-tamu yang hadir Hadir ya. hadir ke toko gitu. Untuk yang pertama itu.